Salam jumpa saudaraku dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan dalam penilaian kelayakan bisnis. Semoga video ini bermanfaat bagi saudaraku yang sedang belajar di bangku kuliah ataupun bagi saudaraku yang akan memulai bisnis baru. Baik saudaraku, langsung saja kita mulai videonya. Baik saudara, kita akan mulai menjelaskan tentang aspek keuangan dalam penilaian kelayakan bisnis yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Azhari Agusti, SEMM. Kita mulai dari pengertian aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan ini memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Adapun alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui 4 pendekatan. Yang pertama, payback period atau PP. Yang kedua, net present value atau NPV. Yang ketiga, profitability index atau PI. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari nanti adalah internal rate of return atau IRR. Nah, keempat pendekatan inilah yang akan kita jelaskan dengan menggunakan contoh kasus nantinya. Kemudian aspek keuangan secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti yang pertama sumber dana yang diperoleh, kemudian kebutuhan biaya investasi, berikutnya estimasi pendapatan dan biaya investasi, termasuk di sini jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. Kemudian estimasi pendapatan dan biaya investasi, termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. Kemudian proyeksi neraca laporan laba rugi. Kemudian kriteria penilaian investasi. Dan yang terakhir adalah rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Adapun sumber dana yang dapat diperoleh oleh perusahaan itu ada 2. Yang pertama itu modal asing atau berupa pinjaman, dan yang kedua itu modal sendiri. Modal asing ini didapat dari pinjaman dari dunia perbankan, atau bisa juga dari pinjaman dari lembaga keuangan lain, ataupun dari pinjaman dari perusahaan non-bank. Jadi ini pinjaman dari perusahaan non-bank ini bisa dari lembaga pembiayaan. Sedangkan modal sendiri itu bisa didapat dari setoran dari pemegang saham, ataupun dari cadangan laba, ataupun dari laba yang belum dibagi. Nah, laba yang belum dibagi ini untuk tahun yang berjalan. Kemudian biaya kebutuhan investasi itu terdiri dari biaya pra-investasi. Misalnya untuk biaya pembuatan studi kelayakan, ataupun juga untuk biaya pengurusan izin. Kemudian biaya aktiva tetap. Aktiva tetap ini dapat berupa aktiva tetap berwujud, ataupun juga dapat berupa aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud ini bisa berupa tanah, mesin, bangunan, peralatan, ataupun inventaris kantor. Sementara aktiva tetap tidak berwujud berupa hak cipta, lisensi, ataupun merek dagang. Adapun biaya kebutuhan investasi ini bisa berupa biaya operasi. Biaya operasi ini dapat berupa upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, ataupun pajak, ataupun nanti bisa berupa premi asuransi ataupun biaya pemasaran.
Kemudian kita lihat bagaimana arus cash atau yang disebut juga dengan cash flow adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai berakhirnya investasi tersebut. Arus kas atau cash flow ini adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai berakhirnya investasi ini. Nah, metode yang akan kita gunakan nanti, metode pendekatan, yang pertama itu payback period. Adapun payback period ini maksudnya adalah metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Kemudian ada net present value atau NPV merupakan selisih antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. PV ini maksudnya present value. Present value itu artinya adalah nilai sekarang. Kemudian ada profitability index atau PI merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Kemudian yang terakhir internal rate of return atau IRR merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern atau dapat juga dikatakan sebagai tingkat bunga yang menghasilkan NPV 0. Kita lihat contoh kasusnya. Contoh kasus ini akan dapat memperjelas keempat pendekatan yang kita gunakan tadi untuk menilai kelayakan daripada bisnis yang akan kita lakukan. Misalkan pada tahun 2004, PT Berjaya berinvestasi dengan modal sendiri sebesar 5 miliar rupiah, modal kerja 1 miliar rupiah, dan umur ekonomis 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan itu sebesar 20% dan perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun secara berturut-turut adalah 950 juta, 1 miliar 100 juta, kemudian 1 miliar 250 juta, kemudian pada tahun keempat 1 miliar 400 juta, dan pada tahun kelima 1 miliar 650 juta. Nah, pertanyaannya adalah berapa kas besi yang akan diterima di akhir tahun? Nah, nanti penilaian proyeknya atau bisnis ini dapat kita melakukan melalui pendekatan. Yang pertama payback period, kemudian NPV atau net present value, kemudian profitability index dan IRR atau internal rate of return. Nah, yang pertama kita hitung terlebih dahulu adalah penyusutannya. Jadi penyusutannya kita cari dengan cara mengurangi investasi dengan modal kerja. Kemudian kita bagi dengan umur ekonomis. Kemudian kita hitung ini penyusutan ini. Investasi yang kita lakukan tadi adalah sebesar 5 miliar. Kemudian dikurangi dengan modal kerja sebesar 1 miliar dibagi 5 tahun. 5 miliar ini dikurang 1 miliar menjadi hasilnya 4 miliar. Kemudian dibagi 5 tahun, hasilnya adalah 800 juta per tahun. Berarti penyusutan yang akan dilakukan nanti adalah 800 juta per tahun. Kemudian kita lihat tabel cash flow-nya, di mana diskon faktor yang akan kita lakukan adalah sebesar 20%. Nah, diskon faktor yang kita gunakan 20% ini merupakan tingkat bunga yang diinginkan tadi. Tingkat bunga yang diinginkan tadi itu bisa juga dapat berupa cost of capital atau biaya modal. Jadi, berapa biaya modal yang akan digunakan di dalam investasi ini, maka bisa juga kita gunakan sebagai angka diskon faktor ini, yang 20% ini.
di mana rumus untuk menghitung diskon vektor ini adalah 1 per 1 tambah R pangkat N. Kemudian, itu dia akan bergerak dari tahun pertama sampai akhir investasi. Misalkan, tahun pertama, kita menghitung berapa diskon vektornya, atau DF, diskon vektor, yaitu 1 dibagi 1 ditambah 0,2. 0,2 ini angka 20% tadi. Jadi 1 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 1. Ya, pangkat 1. Nah, pangkat ini merupakan tahun daripada investasi tersebut. Jika tahun keduanya, maka dia 1 dibagi 1,02 pangkat 2. Nah, secara tabel kita dapat melihat begini, di kolom pertama ini kita akan membuat tahunnya, tahun daripada investasi tersebut. 2004 ini merupakan tahun pertama. Dilanjutkan tahun 2005 itu tahun kedua, 2006 tahun ketiga, 2007 tahun keempat, dan 2008 tahun kelima. Di kolom kedua ini ada EAT. EAT ini maksudnya adalah earning after tax, yaitu laba setelah pajak tadi. Jadi laba setelah pajak yang ini dari kasus 950 juta kita turunkan ke dalam kolom ini di awal tahun, di tahun pertama 950 juta, tahun kedua 1 miliar 100 juta, kemudian tahun ketiga 1 miliar 250 juta, dan tahun keempat 1 miliar 400 juta, dan tahun kelima 1 miliar 650 juta. Kemudian di kolom ketiga, kita masukkan penyusutan yang telah kita hitung tadi, yaitu angkanya dari sini 800 juta ini, kita turunkan, isikan ke dalam setiap kolom karena dia setiap tahun, maka setiap tahun kita isi 800 juta. Kemudian di kolom keempat itu ada proceed, yaitu aliran kas masuk, ya, aliran kas masuk. Angka aliran kas masuk ini kita dapat dari penjumlahan EAT ditambah dengan penyusutan ini. Berarti 950 juta ditambah 800 juta sehingga hasilnya 1 miliar 750 juta. Begitu seterusnya sampai tahun kelima. Kemudian kolom diskon vektor yang 20% ini, 0,833 ini hasil daripada 1 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 1. Nah, jadi hasilnya 0,833 ini. Sementara 0,694 ini didapat dari 1 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 2. Nah, begitu seterusnya pangkatnya kita rubah sesuai dengan tahunnya. Jadi tahun ketiga juga pangkat 3. Tahun keempat pangkat 4. Tahun kelima pangkat 5. Sedangkan kolom terakhir yaitu PV kas bersih. PV ini present value, artinya nilai sekarang daripada kas bersih. Nah, kolom ini kita dapat dari perkalian proceed dengan diskon vektor. Jadi 1 miliar 750 juta dikali 0,833 hasilnya adalah 1 miliar 457 juta 750 ribu. Nah, begitu sampai ke kolom ke tahun 5 ya, yaitu mengalihkan antara proceed dengan diskon vektor. Sehingga nanti jumlah PV kas bersihnya adalah penjumlahan dari kolom PV kas bersih ini. Kita jumlahkan semuanya sehingga hasilnya menjadi 6 miliar 8 juta 600 ribu rupiah. Nah, tabel ini di dalam ribuan rupiah. Kita lanjutkan.
Kita akan menghitung bagaimana payback periodnya. Pendekatan yang pertama itu tentang payback period, di mana metode ini merupakan penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek atau usaha. Nah, bisnis ini dikatakan layak jika waktu pengembalian lebih kecil dari umur ekonomi. Nah, kita lihat cara menghitungnya payback period ini, di mana umur investasi tadi adalah 5 tahun. Nah, jika tiap tahun sama, maka investasi kita bagi dengan kas bersih per tahun. Misalkan, kas bersih per tahunnya adalah 2 miliar. Maka kita bagi investasi 5 miliar dibagi 2 miliar, kita dapat dikali dengan 1 tahun, kita dapat hasilnya menjadi 2,5 tahun. Nah, itu kalau tiap tahun sama. Nah, bagaimana jika tiap tahun itu berbeda? Maka cara menghitungnya begini. Kita masukkan yang pertama adalah nilai investasi kita yang pertama yaitu 5 miliar. Kemudian profit tahun pertama. Jadi kolom profit tadi kita masukkan ke sini 1 miliar 750 juta. Maka kita kurangkan 5 miliar kurang 1 miliar 750 juta. Di mana hasilnya 3 miliar 250 juta. Nah, angka 3 miliar 250 juta ini masih lebih besar daripada profit tahun kedua. Di mana profit tahun kedua ini adalah 1 miliar 900 juta. Maka kita kurangkan lagi menjadi hasilnya 1 miliar 350 juta. Nah, karena hasil setelah tahun 2 ini lebih kecil daripada profit tahun ketiga, maka di tahun ketiga ini kita hitung. Kita bagi ini sisa tadi, sisa 1 miliar 350 juta ini, kita bagi dengan profit tahun ketiga. Di mana profit tahun ketiga tadi adalah 2 miliar 50 juta. Kemudian kita kali dengan 12 bulan. Hasilnya 7,9 bulan. Kalau kita bulatkan menjadi 8 bulan. Maka pengembalian investasi tadi menjadi 2 tahun 8 bulan. Nah, berdasarkan perhitungan yang diperoleh, di mana hasilnya adalah payback period lebih kecil daripada umur investasi, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Ya. Karena PP-nya hasilnya 2 tahun 8 bulan, sementara umur investasi 5 tahun. Maka PP lebih kecil daripada umur investasi, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Nah, ini untuk pendekatan payback period yang tidak memperhitungkan tingkat bunga. Kemudian kita lihat pendekatan yang kedua, yaitu Net Present Value atau NPV. Dia merupakan selisih antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Jadi kita selisihkan PV kas bersih dengan PV investasi. Di mana kalau kita lihat secara persamaannya, NPV ini merupakan total PV kas bersih kita kurang dengan PV investasi. Nah, kriterianya adalah jika NPV itu hasilnya positif, maka proyek ini layak untuk diterima. Namun jika negatif, maka proyek tersebut akan ditolak. Nah, pendekatan berikutnya adalah metode Profitability Index. Merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang, penerimaan bersih, dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Kalau kita rumuskan atau buat persamaannya, maka PI sama dengan total PV kas bersih dibagi dengan PV investasi. Nah, kriterianya adalah jika PI itu besar dari 1, maka proyek itu layak untuk diterima. Namun jika PI-nya kurang dari 1, maka proyek tersebut ditolak.
Nah, kita lihat bagaimana menghitung net present value ini, NPV. Nah, seperti tabel tadi, cash flow tadi sama ya penjelasannya. Maka kita hitung investasinya adalah 5 miliar. Kita masukkan rumus tadi, NPV sama dengan total PV kas bersih dikurang PV investasi. Maka kita dapat NPV-nya, ini angkanya dari sini, 6 miliar 8 juta 600 ribu. Ini dia, NPV 6 miliar 8 juta 600 ribu. Kita kurang dengan PV investasi yaitu 5 miliar. Maka NPV-nya hasilnya adalah 1 miliar 8 juta 600 ribu. Nah, karena NPV tersebut bernilai positif, maka investasi tersebut layak untuk dilaksanakan dari sisi aspek keuangan. Nah, ini dengan metode pendekatan yang kedua. Kita lihat yang ketiga, dengan menggunakan profitability index ini, tabelnya masih sama tadi, cash flow-nya. Cuma rumusnya berbeda, yaitu total PV kas bersih dibagi dengan PV investasi. Maka hasilnya PI ini adalah 6 miliar 8 juta 600 ribu dibagi dengan 5 miliar. Maka hasilnya kalau kita bulatkan menjadi 1,2. Nah, kita lihat kriteria investasi tadi. Jika PI ini besar dari 1, maka proyek diterima. Jika PI ini kecil dari 1, maka proyek ditolak. Nah, berdasarkan nilai PI ini yang bernilai lebih dari 1, yaitu 1,2, lebih besar daripada 1, maka proyek tersebut layak untuk diterima. Pendekatan yang terakhir kita gunakan adalah internal rate of return. Nah, di dalam metode internal rate of return ini, kita perlu mencari diskon faktor yang mendekati NPV-nya nanti, itu mendekati 0 positif. Ya. Ini paling dekat ya tingkat diskon faktornya ini. Ini paling dekat ke angka 0. Jadi yang positif ke angka 0. Dimana kalau kita lihat di sini NPV-nya adalah 37 juta 150 ribu ya. Karena dalam ribuan 37 juta 150 ribu. Yaitu nilai PV kas bersih ini dikurang dengan 5 miliar. Maka hasilnya NPV-nya adalah 37 juta 150 ribu. Nah, kemudian kita cari juga yang kedua adalah diskon faktornya yang mendekati negatif ya, negatif di bawah 0, mendekati 0 tetapi negatif. Jadi dalam hal ini, kasus ini kita ambil diskon faktornya 29%. 29%, di mana NPV-nya hasilnya adalah negatif 66.350.000. Maka kalau kita ambil, kita hitung lagi, di mana IRR ini kita hitung dengan cara pertama I1 ini adalah tingkat bunga yang ke-1. Tingkat bunga yang ke-1 ini adalah tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif. Jadi I1 ini tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif. Kemudian kita tambah dengan NPV positif dibagi dengan NPV positif dikurang NPV negatif. Kemudian kita kali lagi dengan I2 kurang I1. I2 ini adalah tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif. Maka kalau kita masukkan secara angkanya, ini 28%. 28% ini adalah tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif. Ya, NPV positif. Kemudian kita tambah
37.150.000 ini adalah NPV positif tadi. Kita bagi dengan 37.150.000 ditambah dengan 66.350.000. Nah, kenapa tanda ini menjadi tambah? Karena tadi tanda di sini adalah dikurang, sementara 66.350.000 ini adalah negatif. Maka dia tandanya berubah menjadi positif. Kemudian kita kali dengan 29% dikurang 28%. 29% ini merupakan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif. Maka kalau kita hitung hasilnya menjadi 28,4%. Nah, ini hasilnya ini pembulatan. Maka kita lihat kriteria penilaiannya. Jika IRR ini besar dari bunga pinjaman atau cost of capital, ya, maka proyek ini diterima. Jika IRR ini kecil dari bunga pinjaman ataupun cost of capital, maka proyek itu ditolak. Nah, maka kesimpulannya dapat kita peroleh, berdasarkan nilai IRR yang diperoleh, maka proyek ini diterima. Ya. Apa sebab? Karena IRR ini lebih besar daripada bunga pinjaman, di mana 28,4% lebih besar daripada 20% tadi, diskon faktor tadi, ya, diskon faktor tadi ini. Lebih besar daripada diskon faktor tadi 20%. Nah, ini kriterianya. Jadi begitu cara menghitung IRR. Nah, sebagai untuk pendalaman materi, dapat kita pakai latihan ini. Kita coba nanti menghitung penilaian investasi ini dengan keempat metode pendekatan tadi. Nah, seperti yang terlihat di sini, yaitu pada tahun 2015, LP3I berinvestasi dengan modal sendiri sebesar 8 miliar dan modal kerja 3 miliar rupiah dan umur ekonomis selama 5 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Nah, umur ekonomis ini maksudnya adalah untuk aktiva tetap, ya, untuk aktiva tetap. Jadi kalau kita lihat modal sendiri tadi 8 miliar, modal kerja 3 miliar, berarti pengurangan daripada 8 miliar kurang 3 miliar itu merupakan hasil untuk nilai aktiva tetap atau nilai aset tetap, ya, yaitu sebesar 5 miliar berarti. Ya, berarti nilai aset tetapnya itu sebesar 5 miliar. Nah, umur ekonomis yang maksud di sini adalah umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Nah, aktiva tetap ini disusutkan tanpa nilai sisa. Nah, pengembalian tingkat bunga yang diinginkan itu sebesar 15% dan perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun berturut-turut untuk tahun pertama 1 miliar 400 juta dan tahun kedua 1 miliar 800 juta dan tahun ketiga 2 miliar 300 juta dan tahun keempat 2 miliar 600 juta dan tahun kelima 2 miliar 900 juta. Nah, pertanyaannya berapa kas bersih yang akan diterima di akhir tahun? Kemudian nilailah proyek ini atau bisnis ini dalam pendekatan PP, NPV, PI, dan IRR. Nah, apakah proyek yang dilakukan ini atau bisnis yang dilakukan ini layak atau tidak? Silakan mengerjakan. Selamat mencoba. Nah, semoga materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat. Dan kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan akhir kata, terima kasih atas perhatiannya.